National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. 9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Transisi ke dewasa muda itu mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Sekitar 2018, Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli 1 tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk 1 porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi, semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tengah waktu bersedihlah secukupnya. Halo teman-teman, saya Tiara, seorang remaja seperti kalian yang sering merasa kewalahan dengan segala tuntutan hidup. Apakah kamu pernah merasa dunia ini terlalu berat? Misalnya harus bangun pagi mengejar tugas sekolah, scroll media sosial, lihat teman-teman, kayaknya hidup mereka sempurna banget ya? Atau didesak orang tua supaya jadi yang terbaik? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 1 dari 5 remaja mengalami gangguan kesehatan mental karena tekanan. Hari ini, melalui video ini, kita akan membahas bersama apa tekanan itu, bagaimana pengaruhnya, dan bagaimana kita sebagai remaja untuk mengatasinya. Ini suara kita untuk kita bersama. Pertama, mari kita pahami dulu apa saja sumber tekanan yang sering dihadapi remaja di era sekarang ini. Ada tekanan akademik, seperti ujian yang nggak ada habisnya, atau target nilai tinggi. Lalu ada peer pressure dari teman-teman, di mana kita harus merasa fit in atau terlihat keren di media sosial. Jangan lupa, pandemi juga membuat semuanya terasa lebih berat. Dengan belajar online, membuat kita semakin stres. Saya pribadi pernah merasakan ini. Waktu itu, saya begadang semalaman buat ngerjain tugas. Besoknya malah capek dan kemudian. Untuk memperjelas, mari kita lihat beberapa fakta terkini. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2023, jumlah remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental meningkat 20% selama pandemi, terutama karena penggunaan media sosial yang berlebihan. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini di Indonesia. Selanjutnya, mari kita lihat bersama berita yang ini. Sebuah survei oleh WHO pada tahun 2022 menemukan bahwa 1 dari 7 remaja di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami gejala depresi akibat tekanan sekolah dan sosial. Hal ini mengingatkan kita bahwa tekanan kronis bisa 2 kali lebih rentan membuat remaja merasa tidak bahagia dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik mereka, seperti sakit kepala, kelelahan, dan susah tidur. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Dari sini kita mulai belajar. Sekarang mari kita bahas solusi nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dari masalah-masalah tadi, kita dapat mengambil langkah. Yang pertama, coba mulai aktivitas yang bermanfaat dan positif, seperti melakukan hobi kamu. Yang kedua, mulai mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Ini adalah langkah yang menunjukkan kekuatan, bahwa seseorang tidak takut untuk berbagi beban dan mencari solusi. Dan yang terakhir, batasi penggunaan media sosial kamu atau unfollow akun yang sering buat kamu rasa insecure. Ingat,
Ini bukan tentang jadi yang sempurna, tapi yang lebih kuat. Ingat kata psikolog, kesehatan mental adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jadi teman-teman, kita telah menjelajahi bersama apa saja tantangan yang dihadapi remaja di era tekanan ini. Kesehatan mental bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap suara kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan, dan setiap cerita yang kita bagi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Mari saling dukung satu sama lain, saling berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Jika kamu merasa berat, jangan ragu untuk berbicara dan mencari bantuan. Ini langkah berani kamu untuk menunjukkan kekuatan kamu. Jaga kesehatan mental kamu karena kamu berharga dan kamu bahagia.